diklarifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi karena penyebarannya ke seluruh dunia. Nah, kemampuan negara-negara untuk menampung dan mengendalikan penularan ini sangatlah penting karena belum ditemukannya vaksin. Artikel ini mengevaluasi serangkaian tindakan social distancing untuk menentukan strategi mana yang paling efektif untuk mengurangi tingkat infeksi harian puncak dan tekanan konsekuensional pada sistem perawatan kesehatan. COVID-19 ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Data Cina tentang penularan dan patogenesis virus ini tidak pasti, seperti halnya virus influenza baru. Nah, karena ketidakpastian ini, pemerintah Cina mengambil langkah-langkah ketat untuk mengendalikan COVID-19 menyebar dengan melanjutkan penutupan sekolah dan penutupan tempat kerja. Mengingat penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, otoritas kesehatan masyarakat memerlukan panduan tentang cara terbaik untuk mengurangi penyebarannya. Coronavirus adalah virus yang menyerang pernapasan, di mana penularan antar individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol, seperti tetesan air liur ketika kita bersin, batuk, dan berbicara. Kontak erat antar individu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, pada transportasi, dan pertemuan komunitas diperlukan agar penularan ini dapat terjadi. Metode untuk mengurangi kontak ini yaitu social distancing. Diberlakukan di pusat-pusat kota dengan diagnosis kasus COVID-19 seperti di Provinsi Hubei, Cina pada Januari 2020. Pernyataan-pernyataan kunci yang memerlukan bimbingan dari otoritas kesehatan terkait social distancing diperlukan untuk mengurangi penyebaran virus, dan termasuk kekuatan, tingkat kepatuhan, dan durasi langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menjadi efektif. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan cara social distancing. Yang pertama, penutupan sekolah. Yang kedua, penutupan tempat kerja atau WFH, yaitu work from home. Yang ketiga adalah isolasi khusus. Yang keempat, mengurangi kontak masyarakat. Artikel ini juga mengevaluasi penguatan langkah-langkah ini dengan meningkatkan ketidakhadiran di tempat kerja hingga 90% dan mengurangi kontak masyarakat hingga 50% atau 70%. Mengurangi kontak yang lebih tinggi ini mungkin sesuai dengan langkah-langkah social distancing yang diambil dari Provinsi Hubei, China. Untuk memberikan informasi kapan langkah-langkah social distancing harus diaktifkan, artikel ini menganalisis lebih lanjut dampak yang ditunda social distancing terhadap tingkat pertumbuhan epidemi di suatu negara. Gunakan karakteristik infeksi COVID-19 pada tabel berikut. Artikel ini melakukan serangkaian percobaan simulasi. Ini melibatkan 9 alternatif interferensi strategi social distancing dan 11 penundaan aktivasi antara 0 hingga 10 minggu. Dapat dilihat pada tabel interferensi 0 minggu sampai 10 minggu. SC sebagai penutupan sekolah, CI sebagai peningkatan isolasi, WN 50 adalah bekerja tanpa menghadiri tempat kerja sebesar 50%, dan CCR 30 yang berarti mengurangi kontak masyarakat sebesar 30%. Begitu juga dengan CCR 50 yang berarti mengurangi kontak masyarakat sebesar 50. Nah, yang all together itu SC plus CI plus WN 50 plus CCR 30 dan WN 90, CCR 70, SC plus CI plus WN 90 plus CCR 70. Pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua interferensi jarak sosial yang tersedia, dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas.
Penggunaan berkelanjutan dari keempat interferensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Wah, hebat banget ya. Kalau kita emang benar-benar patuh terhadap peraturan yang ada, maka pandemi ini akan cepat hilang. Tindakan social distancing gabungan ternyata sangat efektif dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan dan 50% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 30% dalam kontak masyarakat. Epidemi lokal dapat dihentikan bahkan dengan penundaan aktivasi selama 8 minggu. Strategi gabungan ini mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000 dengan strategi intervensi yang lebih ketat yang melibatkan penutupan sekolah, peningkatan isolasi kasus, 90% tidak hadir di tempat kerja, dan 70% pengurangan kontak masyarakat. Pengurangan yang bahkan lebih besar dapat dicapai. Dengan penundaan aktivasi hingga 7 minggu, wabah dapat dihentikan secara efektif dengan hanya 3.300 infeksi yang dihasilkan. Gambar kurva pertama mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus sebelum aktivasi interferensi, yaitu kurva yang berwarna hijau meningkat, dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari 79 dan selanjutnya. Semua interferensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat CCR 70, yaitu yang putus-putus biru, menjadi paling efektif dalam mengurangi puncak, diikuti oleh peningkatan isolasi kasus CI yang berwarna ungu, pengurangan kota komunitas yang kurang ketat sebesar 50%, yaitu CCR 50 putus-putus warna biru, 90% absensi di tempat kerja, yaitu WN 90 dengan putus-putus kuning, dan 30% pengurangan kotak komunitas, yaitu CCT 30 berwarna biru pekat, adalah interferensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Berikut adalah keterlambatan 1 minggu dan 5 minggu dapat dilihat dari grafik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Please stay at home.